saat sedang menjalani proses melahirkan, tentu saja semua hal yang tidak pasti berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai gangguan dapat timbul sejalan dengan proses tersebut. Terkadang, gangguan tersebut membuat ibu tidak bisa melahirkan secara normal. Misalnya, bila ibu mengalami gangguan seperti posisi bayi yang sungsang, tentu saja hal tersebut berisiko jika dilahirkan secara normal. Pasalnya, tim dokter akan memutuskan untuk segera melakukan melahirkan dengan operasi sesar. Nah, untuk tema hari ini saya ingin menjelaskan yaitu kenapa atau mengapa harus melahirkan dengan operasi sesar. Nah, yang pertama yaitu teknik pembedahan. Menggunakan teknik persalinan dengan operasi sesar, yaitu lewat teknik pembedahan yang dilakukan guna mengeluarkan sang bayi dari rahim ibu melalui perut, bukannya dari vagina. Sebenarnya ada banyak alasan lain selain dari bayi sungsang mengapa ibu perlu melakukan operasi sesar sebagai pilihan proses melahirkan. Alasan lain adalah terhambatnya jalan lahir karena plasenta yang tertutup, adanya pendarahan sebelum melahirkan, hipertensi ibu hamil, dan lain-lainnya. Tentu saja dalam memutuskan untuk menjalani operasi sesar, ibu haruslah benar-benar memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting adalah mengetahui dengan jelas jenis operasi sesar yang ada. Yang pertama adalah jenis operasi sesar darurat. Sesuai dengan namanya, operasi jenis ini dilakukan pada saat kondisi darurat atau emergensi. Operasi sesar darurat dilakukan ketika mengetahui bahwa ada keadaan di mana dalam menjalani teknik melahirkan secara normal yang tidak memungkinkan prosesi tersebut untuk dilanjutkan. Yang paling sering menjadi alasan dilakukan operasi sesar adalah karena persalinan yang macet dan juga terjadi stres komplikasi pada janin seperti prolap tali pusat, pendarahan, dan juga stres janin berat. Jenis operasi sesar yang kedua adalah operasi proses melahirkan sesar elektif. Yang dimaksud di sini adalah mengenai operasi yang sudah jauh-jauh hari direncanakan. Alasan merencanakan operasi tersebut jauh-jauh hari adalah untuk mempertimbangkan aspek keselamatan bayi, sang ibu maupun sang bayinya nanti. Faktor penting. Ada beberapa faktor yang dapat ibu pertimbangkan guna melakukan operasi sesar secara terencana. Yang pertama adalah kondisi janin dengan presentasi bokong yang mana akan sulit bila dilakukan teknik persalinan secara normal. Dan yang kedua adalah kehamilan kembar. Tentu saja prosesi melahirkan bayi kembar berisiko mendapatkan masalah. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan operasi sesar secara terencana. Yang ketiga, kondisi plasenta yang terletak di bawah mulut rahim. Bila ibu mengalami hal tersebut, ibu perlu merencanakan operasi sesar ibu tentunya. Dan yang terakhir, kondisi kesehatan sang ibu tidak memungkinkan untuk menjalani operasi secara normal. Hal berikut yang perlu diperhatikan dalam melahirkan dengan operasi sesar adalah dengan memilih jenis pembiusan sebelum melakukan operasi sesar tersebut. Ada dua jenis pembiusan yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu pembiusan regional yang mana dilakukan pada daerah tulang belakang. Pada pembiusan ini, ibu masih bisa sadar dengan prosesi melahirkan, akan tetapi tidak dapat merasakan apa-apa pada bagian perut hingga kaki. Dan yang kedua, pembiusan umum yang membuat sang ibu tidak sadar. Konsultasikan ya Bu terlebih dahulu bila ingin memilih jenis pembiusan yang paling tepat tentunya. Nah, cukup sekian ya informasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.